Ramadan dan Lebaran jadi momen penting di Indonesia. Biasanya banyak juga masyarakat yang memanfaatkan momen ini untuk menambah pundi-pundi cuan bisnis karena aktivitas belanja masyarakat biasanya bertambah. Nah, media sosial pun banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan performa bisnis. Kita akan berbincang dengan Peter Lidian, CEO Meta pagi ini di Kompas Bisnis. Mas Peter, halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskalis, apa kabar? Baik, kita akan ngomongin soal lebih khusus sosial media nih yang sekarang dijadikan tempat oleh banyak pengusaha untuk bisa membagikan tips, lalu juga bisa memperluas bisnis mereka. Kalau di Instagram nih Mas Peter, khususnya di Reels, apa sih yang biasanya banyak dicari terutama untuk oleh para pengusaha ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Walaupun Reels itu baru diluncurkan, penggunaan Reels di Indonesia itu sudah melesat dengan sangat cepat. Bahkan saat ini ya, di Indonesia, Reels itu adalah kita adalah salah satu pembuat Reels terbesar di dunia. Nah, oleh karena itu kita meluncurkan kampanye gerakan bisnis di Reels di bulan Ramadan ini untuk membantu pebisnis memanfaatkan momentum Reels. Nah, selama ini Reels dikenal sebagai konten video singkat yang seru dan jenaka. In fact, konten komedi adalah konten yang paling populer di Reels saat ini. Dan untuk membuat dan ini jelas membuat peluang buat pebisnis yang ingin memasukin unsur hiburan ke dalam strategi marketing mereka di Reels. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya mereka bisa memasarkan produk mereka dengan gaya konten yang sesuai dengan karakter Reels. Nah, saran kami berikan itu adalah salah satunya menggunakan fitur-fitur kreatif dari Reels seperti remix dan musik. Nah, untuk tips-tips lainnya itu bisa dilihat di akun Instagram dari mitra kami, Kreavi, @kreavi. Dan pengguna itu juga bisa mengunduh materi-materi pembelajaran di Reels untuk pebisnis dan itu semuanya gratis. Ini tapi Mas Peter, sudah ada fitur yang diberikan untuk para pengusaha. Tapi kalau dari data yang Instagram punya, apa sih yang biasanya lebih banyak dilakukan oleh masyarakat, para pebisnis yang jualan atau malah masyarakatnya yang coba mencari review dari suatu produk? Nah, kalau kita lihat ya khususnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita melakukan survei, kita melakukan ada beberapa data yang menarik yang bisa kita bagikan dari YouGov. Jadi kita melakukan survei itu di bulan Mei Juni tahun lalu. Jadi itu ada 68% orang yang menggunakan aplikasi dari Meta itu mencari ide selama bulan Ramadan. Dan 53% itu menemukan ide belanja makanan dan minuman melalui aplikasi Meta seperti Instagram dan Facebook. 57% orang itu mencoba makanan minuman dari brand-brand baru. Dan hal ini tentunya membuat peluang untuk pertumbuhan bisnis makanan di platform kami. Nah, masih dari riset yang sama, tipe konten apa sebenarnya yang disukai selama Ramadan waktu di dalam Instagram? Pertama, itulah konten-konten yang kreatif dan menghibur. Yang kedua, itulah konten-konten yang menginspirasi. Dan yang ketiga, nama bulan Ramadan, itu konten yang menarik itu adalah konten yang menawarkan diskon. Jadi melalui kampanye ini, kami ingin memastikan bahwa para pebisnis bisa memanfaatkan dan memunculkan karakter-karakter tersebut di dalam konten mereka sehingga dapat dilihat dengan baik oleh audiens di Instagram. Oke, jadi sektor makanan ya yang paling banyak dilihat pas gini momennya sebenarnya saat Ramadan dan Lebaran. Tapi kalau melihat jumlahnya nih Mas Peter, peningkatan view-nya tuh sampai berapa kali lipat sih kalau di masa Ramadan, Lebaran dibandingkan kalau hari-hari normal aja gitu? Nah, kami nggak bisa membagikan angka, namun Ramadan itulah sudah pasti salah satu momen paling aktif di Indonesia di atas platform kami. Dan ini make sense, dan ini masuk akal sekali karena ada 3 hal. Pertama, orang-orang itu menyebarkan pesan-pesan ke orang terdekat, seperti misalkan ucapan dari selamat berpuasa. Terus orang-orang itu juga mencari ide, mencari inspirasi untuk momen hari raya. Misalnya, orang itu berbelanja baju lebaran, idenya seperti apa, ya kan? Resep makanan untuk sahur, menu untuk buka puasa, tempat untuk bukber, ya kan? Nah, yang ketiga itu juga orang itu mencari konten-konten yang menghibur. Jadi sambil berpuasa, apalagi waktu ngabuburit, kita melihat konten-konten yang menghibur. Jadi view-nya jelas naik dan aktif sekali di bulan Ramadan. Oke, ini tips juga sebenarnya buat para pengusaha, konten menghibur. Jadi memang harus memutar otak ini para pengusaha supaya audiensnya nanti mencapai target yang mereka inginkan. Ya, jadi kalau kita bicara tips, pertama itu kembali ke konten menghibur, konten yang informatif, dan konten yang memberikan inspirasi. Jadi kalau kita meng-create konten dalam marketing strateginya itu, ya kita sesuaikan saja. Dan kemudian jangan lupa untuk kita bicara review misalkan ya.
kalau kita bicara review, kita pakai beberapa tools ya. Yang pertama itulah tools dari fitur dari highlight. Jadi kita mengumpulkan highlight itu di top dari account-nya kita. Terus untuk Reels itu kan sebenarnya adalah menampilkan review yang berbentuk video ya, berbentuk video. Jadi misalkan adalah video untuk mencoba makeup dari sebuah brand kecantikan atau video unboxing gadget terbaru. Masukkan unsur komedi tersebut ya. Nah, ingat Reels itu adalah medium yang bersifat visual. Artinya, konten video itu akan menghasilkan engagement yang jauh lebih baik dibandingkan pada teks. Nah, jadi kita itu mendorong another tips ya. Kita mendorong bahwa teman-teman kita untuk pebisnis itu menggunakan fitur-fitur di dalam Reels seperti remix dan music. Jadi supaya dia bisa interaktif seperti video. Oke, ini terakhir karena Instagram juga punya fitur view shop ya. Jadi para pebisnis ini bisa memasukkan harga dan barang-barang yang mereka jual di laman Instagram mereka. Ada datanya nggak sih Mas Peter seberapa banyak masyarakat setelah melihat shop di akun bisnis-bisnis tersebut menuju ke website yang tersedia, atau sebenarnya lebih banyak yang akhirnya setelah melihat membelinya lewat e-commerce saja? Nah, begini ya. Data ini tidak bisa dibagikan oleh pihak kami. Kenapa? Karena angka pengunjung ke shop adalah data yang disimpan oleh pemilik account. Ya. Yang bisa kami sampaikan itu adalah 90% dari pengguna kami mengikuti setidaknya satu akun bisnis di Instagram. Artinya apa? Ini adalah peluang besar. Jadi kami juga menyediakan tab khusus untuk shop di halaman terdepan dari Instagram. Tujuannya untuk membantu pelaku UKM, pelaku bisnis untuk memasarkan toko maupun produk-produk mereka di atas platform kami, Mbak Paskalis. Oke, jadi sebenarnya nyantumin harga di laman Instagram tuh bukan bikin pembeli takut, tapi malah jadi semakin tertarik untuk melihat produk-produk mereka ya? Itu adalah salah satu cara berkomunikasi kan kepada klien kan? Oke, baik. Terima kasih Mas Peter sudah berbagi tipsnya. Semoga ini juga tentunya menjadi tips yang berguna untuk para pengusaha yang ingin menambah pundi-pundi mereka di masa Ramadan dan Lebaran ini. Terima kasih Mas Peter sudah bergabung di Kompas Bisnis.